Haleluya. Haleluya adik-adik sekolah minggu. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Semua adik-adik di rumah sehat? Sehat. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita mau mulai ibadah kita. Semuanya adik-adik duduk. Persiapkan dirinya, persiapkan hatinya. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih kebaikan-Mu untuk hari ini Bapa. Kami mau datang kepada Engkau, menaikkan setiap sembah syukur kami Tuhan. Kami rindu Bapa akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita naikkan penyembahan kita dengan bersungguh-sungguh. Yesus, nama-Mu indah. Kita siapkan hati kita dengan bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, Bapakku yang baik, terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Bila Tuhan, kami rindu haus lapar akan Engkau. Bila adik-adik sekolah minggu tak rindu haus lapar akan Engkau, dan mereka juga bersungguh-sungguh Tuhan datang kepadamu. Terima kasih Bapa, puaskan hati kami, penuhi kami Bapa dengan roh-Mu yang hidup. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Hari ini kami bersuka cita datang kepada Engkau Tuhan, dan bersungguh-sungguh hati memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, syukur bagimu. Kami bersatu hati mengacukan setiap pekerjaan iblis kuasa gelap, roh kegelapan tidak berkuasa, pengganggu, pengacau, roh mengantuk tidak fokus, tinggalkan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya. haleluya. Kak Tresna mau mengucapkan lagi selamat Natal, Selamat Natal. selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk pujian kita, haleluya, ini hari yang sangat spesial dan kita harus bersuka cita, haleluya. Amin. Ini Natal, haleluya. Nah, Kak Tresna pengen tahu dari siapa dulu ya? Kalau dari Mbak Tuning, ya kakak atau Mbak ya, Mbak Tuning biasa ya. Kalau dari Mbak Tuning, Natal bagi Mbak itu apa sih? Natal bagi Mbak Tuning, Natal itu tentang kasih. Natal itu juga Kasih. penuh dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Sukacitanya kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia. Oh, Haleluya. haleluya. Untuk menyelamatkan setiap kita, untuk kita bisa nantinya mengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Dan itu Haleluya. juga diberikan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena kasihnya kepada kita. Haleluya. Haleluya. Oke. Itu dari Mbak Tuning. Wah, luar biasa sekali. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekarang Kak Tresna pengen tanya Bang Andre. Haleluya. Kak Andre atau Bang Andre ya biasanya. Oke. Haleluya. Atau Om boleh juga. Kadang-kadang ada Om juga ya. Oke. Kalau itu mah kalau dipanggil Om kayaknya. Oh, Ya. Bang Andre sama aja sebenarnya. Ya, Natal bagi Bang Andre apa? Sebenarnya hampir sama aja sih dengan yang dikatakan Mbak Tuning tadi. Iya. Namun ada tambahan, kalau bagiku Natal itu adalah waktu untuk menyambut kebahagiaan yang baru. Oh, haleluya. Karena ya, Om Andre kan dulu juga belum sungguh-sungguh juga untuk merayakan Natal ya, untuk mengerti kasih Natal. Namun di tahun ini begitu spesial, karena walaupun dalam kondisi yang sekarang kita namun tidak bisa merayakan Natal dengan luar biasanya karena COVID. Namun Om Andre bersuka cita di Natal tahun ini Om Andre mendapatkan kayak kasih baru. Oh, haleluya. Ya, buat Kak Tresna juga Natal bagi di hati Kak Tresna juga ya sukacita penuh. Haleluya. Natal kan identik dengan kita menyambut siapa? Siapa yang lahir? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Raja di atas segala raja lahir. Haleluya. Bapa Haleluya. kita di sorga datang. Haleluya. Jadi kita harus bersukacita. Haleluya. Haleluya. Semua adik-adik bersukacita? Amin. Semuanya kita mau naikkan pujian kita. Adik-adik boleh berdiri. Haleluya. Kalau pujian gimana? Harus tepuk Berdiri. tangan.
haleluya. Haleluya. Wajahnya berseri bersuka cita, haleluya. 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 Dan jangan lupa keluarkan suaranya, haleluya. 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 Kita mengangkat pujian kita, Gita Sorga Bergema, haleluya. Sambil bertepuk tangan, haleluya. Boleh goyangkan badannya ke kanan dan ke kiri, haleluya. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permalukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Haleluya. Masih bersuka cita semua kan? Amin. Haleluya. Hari ini hari Natal, kita harus bersuka cita. Haleluya. Amin. Dan Haleluya. Tuhan Yesus mengajak kita semuanya untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita berkumpul bersama-sama, kita berhimpun, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kata Kak Tresna tadi, kita memuji Tuhan juga dengan bersuka cita, dengan kita bertepuk Haleluya. tangan. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Marilah pandang
pujian, tapi kita dengarkan dari Om Andre. Haleluya. Haleluya anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Masih bersuka cita, Amin. masih bersemangat. Amin. Haleluya. Kita menyambut Natal, kita harus selalu bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Karena Natal itu selalu luar biasa. Haleluya. Mari Haleluya. kita angkat pujian kita dari pulau dan benua. Haleluya. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi, tinggi dalam sorga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya adik-adik sekolah minggu. Mari Haleluya. bersuka cita. Haleluya. Amin. Siapa yang sudah rindu mendengarkan firman Tuhan? Oh, semuanya rindu. Haleluya. Kak Tresna percaya semuanya rindu. Haleluya, mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, adik-adik yang berdiri boleh duduk kembali. Haleluya. Kita siapkan hati kita biar kita mengerti masuk hadirat Tuhan, biar kita mengerti akan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kita siapkan hati kita tutup mata kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Yesus kami puja. Yesus
bersyukur kita kepada Dia. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Bapa kita di sorga. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Yesus kami sembah. Yesus kami puji nama-Mu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Kita nyatakan sembah dan puji. Sembah dan puji kita sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kita berdoa. Bapak sorga, Bapak yang baik, Tuhan terima kasih jikalau pada hari ini Tuhan kami kembali lagi Bapak untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan biarlah kiranya Tuhan disenangkan lewat ibadah kami, dan kami percaya itu memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Bahkan sebentar lagi kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus mengurapi kami agar kami bisa menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan kepada setiap anak-anak yang mendengarkannya. Engkau Roh Kudus yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dan setiap anak-anak sekolah minggu ini bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak pekerjaan setan, Engkau roh jahat, Engkau kuasa kegelapan, Engkau yang menghalangi setiap pengertian kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya adik-adik. Haleluya. Hari ini Om Lamut ditemani siapa ya? Eng. Hari ini Om Lamut akan ditemani oleh anak Tuhan nanti ya. Haleluya adik-adik ya. Haleluya. Selamat hari Natal adik-adik. Sukacita Natal. Amin. Amin, haleluya. Haleluya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan adik-adik, masih berhubungan dengan Natal. Haleluya. 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 Nah, tapi sebelumnya kita mau sebutkan dulu untuk hayat hafalan minggu yang lalu. Adik-adik sudah menghafalnya? Haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik yang sudah menghafalnya, selamat datang Kakak Grace. Haleluya. Nah, adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan, ayo sekarang bagi berdiri dan sebutkan ayat hafalannya. Adik-adik sudah ingatkan ayat hafalannya terletak di mana? Ya, Kolose 3 ayat
17 ya. Ayo kita sebutkan sama-sama ya. Sudah tahu gerakannya kan? Kakak Grace sudah tahu gerakannya? Lupa-lupa ingat. Harus ingat, haleluya. Nah kita katakan, kita sebutkan lagi. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Yesus Tuhan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya adik-adik ya. Pasti adik-adik sudah menghafalnya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Kakak Grace. Haleluya. Hari ini haleluya, selamat hari Natal ya. Haleluya. Hari ini kita pakai topi Natal ya. Haleluya. Ini menandakan kita sukacita ya. Kita sukacita untuk apa? Menyambut Natal. Haleluya. Iya benar. Menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tentunya adik-adik sudah tahu ya apa itu Natal. Pastinya adik-adik sudah tahu kejadian apa yang terjadi saat Natal gitu ya. Benar nggak adik-adik? Pasti tahu. Om Lamot yakin. Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan juga agar ada makna yang baru, pengertian yang baru yang bisa kita dapat dari Natal tahun ini. Haleluya. 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 Kakak Grace suka cita. Pastinya. Kakak Grace suka cita enggak menyambut Natal tahun ini? Sukacita. Haleluya. Manggilnya Om atau gimana ya? Kakak aja. Saya Bang aja. Bang. Babang gitu ya. Haleluya. 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 Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang apa Kakak Grace? Tentang yang sangat kita nanti-nantikan ya. Om. Apakah itu? Natal di mana? Kok malah saya yang nanya ya? Gitu ya. Haleluya. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan itu tentang Natal di hatiku. Haleluya adik-adik. Nah, apakah Natal sudah ada di hati adik-adik? Ayo coba selidiki hati adik-adik, apakah ada Natal di situ? Kalau adik-adik katakan iya, benar enggak? Nah, pastikan adik-adik pernah merasakan sesuatu di dalam hati adik-adik. Misalkan di dalam hati adik-adik itu menginginkan sepeda. Apa yang adik-adik rasakan ketika adik-adik menginginkan sepeda dan adik-adik berusaha agar sepeda itu adik-adik mendapatkan sepeda tersebut? Kakak Grace apa? Kalau misalkan di hati Kakak Grace ya, kok adik? Gak apa-apa kan abang adek. Oh gitu ya abang adek ya, ini adik saya nih. Haleluya. Nah kalau misalkan di hati Kakak Grace itu ada sesuatu gitu, perasaan Kakak Grace apa? Bagaimana? Perasaannya itu pasti gak sabar. Pasti menginginkan sekali ya. Sekali dan pengen cepat mendapatkannya. Nah begitu juga adik-adik. Jadi ada satu perasaan yang memang meluap ketika kita menginginkan hal tersebut yang ada di hati kita. Nah begitu juga. Nah Natal itu ada nggak di hati adik-adik? Haleluya. Nah harus ada Natal di hati adik-adik, di hati kita semua ya. Sehingga apa? Sehingga kita selalu menginginkan Natal itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Nah haleluya. Jadi nanti hari ini kita mau belajar tentang Natal di hatiku. Hari ini kita belajar cuma 1 poin saja, nggak 2 seperti yang minggu lalu ya. 1 poin saja ya, yang mungkin menjadi pertanyaan bagi adik-adik dan pertanyaan bagi semuanya gitu ya, yang mungkin ada pertanyaan itu ya. Jadi mungkin kita pernah bertanya, kenapa sih Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba dan diletakkan dalam palungan? Ayo, adik-adik pernah berpikir nggak? Atau mungkin ketika ada teman adik-adik itu tanya, kamu Kristen ya? Hari ini Natal kan? Aku mau tanya ya, kenapa ya Tuhanmu itu lahir di kandang domba? Kenapa di kandang gitu? Nah adik-adik bisa menjawabnya nggak? Di rumah sakit ya Om? Nggak di rumah sakit, atau mungkin di istana. Adik-adik percaya nggak kalau Tuhan kita, Bapa kita di sorga itu sanggup menyediakan tempat bagi Tuhan Yesus lahir? Sanggup nggak? Sanggup. Tuh Bapa kita di sorga itu sanggup menyediakan satu kerajaan bagi Tuhan Yesus lahir. Atau mungkin ketika Maria dan Yusuf itu mencari penginapan, Tuhan Bapa kita di sorga itu sanggup Kak untuk menyediakan satu tempat penginapan bagi Tuhan Yesus lahir di situ. Sanggup nggak? Sanggup dong. Sanggup. Tapi kenapa Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba adik-adik dan diletakkan dalam palungan? Nah itu pertanyaannya, adik-adik harus tahu dan adik-adik harus bisa mengalami hal tersebut dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik bisa menyadari tentang
kebaikan Tuhan tersebut ya. Haleluya adik-adik ya. Nah itu nanti adik-adik kita harus bisa mengerti ya kenapa Tuhan Yesus itu harus lahir di kandang domba dan diletakkan dalam palungan. Haleluya. Haleluya. Tapi namun haleluya. Sebelum menjelaskan hal tersebut ada reka adegan lagi ya. Reka adegan. Setiap tahun pasti ya Bang. Iya. Tahun lalu yang mengadegan kan anak-anak sekolah minggu ya. Tapi untuk tahun ini anak-anak belum bisa ya untuk mendramakannya ya. Bang, ya. Iya betul. Tapi nanti akan diceritakan oleh Kakak Grace reka adegan tentang kenapa sampai Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba ya, sampai Maria dan Yusuf itu sampai ke kandang domba ya. Nanti akan diceritakan oleh Kakak Grace. Silakan Kakak Grace ceritakan ya. Haleluya. Ada sekolah minggu. Haleluya. Haleluya. Masih ingat kan cerita kelahiran Tuhan Yesus? Masih. Atau udah ada yang lupa? Soalnya udah tahun lalu. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali ceritanya itu di kitab Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Iya, ada yang sampai 12 benar juga. Haleluya. Haleluya. Nah, anak-anak adik-adik sekolah minggu ingat kan? Pada masa Kaisar Agustus, haleluya. Nah, Haleluya. waktu itu seluruh manusia disuruh ngapain? Mendaftarkan diri ke kampung halaman masing-masing. Haleluya. Haleluya. Nah, demikian juga nih Yusuf dan Maria. Haleluya. Haleluya. Nah, pada waktu itu kan Bunda Maria kan sudah mengandung bayi Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Tapi mereka harus pergi ke kampungnya. Di mana adik-adik? Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, haleluya. Nah, waktu itu Yusuf dan Maria berangkat juga untuk mendaftarkan diri ke Bethlehem. Nah, ketika sudah sampai di Bethlehem, tibalah waktunya Bunda Maria mau melahirkan. Haleluya. Nah ini kita akan masuk ke dalam reka adegan ya. Reka adegan dan siapa tokohnya? Yang pasti guru sekolah minggu ya. Ayo reka adegan. Jadi pada saat itu ada siapa? Yusuf sama Maria. Nah, ini dia Yusuf dan Maria. Haleluya. Sedang mendaftarkan diri dan tibalah waktunya Maria mau melahirkan, haleluya. Tapi kan mereka di perjalanan, mereka butuh penginapan, haleluya. Nah, kemudian mereka berjalan-jalan mencari penginapan. Di mana ya ada penginapan? Nah, ketemulah suatu penginapan. Mana ya penginapan yang punya penginapan? Nah, ada penginapan nih. Nah, ketika sampai di depan pintu penginapan, Yusuf mengetuk pintu. Tok 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 tok. Nah, yang punya penginapan buka pintu. Mana yang punya penginapan ya? Yang punya penginapan buka pintu. Nah, ketika itu Yusuf bertanya, ada kamar kosong nggak Bu? Istri saya mau melahirkan. Tapi kata yang punya, tidak ada kamar kosong. Pergi kalian. Haleluya. Kasihan ya. Mereka nggak menemukan satu tempat ya, tempat untuk mereka menginap ya. Nah, namun pada saat itu kan Maria mau melahirkan. Kemudian apa yang dikatakan Maria kepada Yusuf? Setelah mereka mencoba beberapa lagi penginapan, tapi mereka tidak menemukannya ya. Gak ada yang mau menerima, haleluya. Iya, haleluya. Nah, kata Maria, Yusuf aku sudah tidak tahan lagi. Terus kata Yusufnya, yang sabar Maria, kita akan menemukannya. Tapi karena tidak ada tempat, akhirnya mereka menemukan sebuah tempat, yaitu apa namanya? Kandang domba. Jadi bukan penginapan ya, tetapi tempatnya itu adalah kandang domba. Nah, adik-adik pasti tahu ya kandang domba itu keadaannya seperti apa gitu ya, adik-adik ya. Pasti di kandang domba itu pasti kotor ya, karena kan di situ tempatnya apa? Tempatnya domba pastinya. Tempatnya ayam. Haleluya. Nah, ketika itu mereka datang ke kandang domba, kemudian Maria melahirkan dan meletakkan bayi Yesus di dalam palungan. Haleluya. Haleluya. Nah, seperti ini rekaannya ini. Nah, seperti ini. Haleluya. Dan Tuhan Yesus akhirnya dilahirkan di kandang domba dan diletakkan di dalam palungan.
Palungan, haleluya adik-adik. Nah ini reka adegannya. Jadi kalau misalkan adik-adik mau tahu lebih rinci lagi kisahnya itu, adik-adik bisa baca di Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Haleluya adik-adik ya. Haleluya. Nah jadi haleluya, kemudian apa yang terjadi? Kemudian apa yang terjadi? Nah, yang pertama orang Majus datang. Iya. Haleluya. Kemudian itu membawa persembahan-persembahan ya adik-adik. Cuman ini nggak ada rekaannya ya. Soalnya guru-guru sekolah minggunya nggak cukup jadi orang Majus. Haleluya. Terus terang sekali Kakak Grace. Haleluya. Nah itu adik-adik ya, itu reka adegan tentang kelahiran Tuhan Yesus, sampai kenapa Tuhan Yesus itu sampai ke kandang domba. Tapi ingat adik-adik, ketahui adik-adik bahwasanya kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba tersebut adalah tidak suatu kebetulan adik-adik. Haleluya. Kenapa? Seperti yang Muhammad katakan tadi, apakah Tuhan tidak sanggup? Apakah Bapa kita di sorga itu tidak sanggup menyediakan satu tempat untuk Tuhan Yesus dilahirkan? Sanggup. Tapi kenapa Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba kemudian diletakkan ke dalam palungan adik-adik? Kenapa? Nah, kenapa? Karena apa? Karena itu adalah satu rencana rencana Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan bahwasanya Tuhan sudah merancangkan hal yang baik. Menurut adik-adik itu kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba tersebut hal yang baik atau tidak? Kalau secara jasmani kita, bahwasanya kelahirannya Tuhan Yesus di kandang domba itu sesuatu yang hina. Nah seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus itu mau dilahirkan di kandang domba. Haleluya adik-adik. Tapi namun sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Coba kita baca bersama-sama adik-adik ya. Ayo dibuka Alkitabnya. Nah kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Haleluya adik-adik. Ini perkataan siapa? Perkataan malaikat. Malaikat berkata kepada siapa? Kepada para gembala ini ya. Firman Tuhannya kepada para gembala dikatakan bahwasanya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya adik-adik. Dan kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Adik-adik, dalam palungan. Adik-adik tahu nggak palungan itu tempat yang seperti apa adik-adik? Nah mana tadi palungannya? Udah diambil ya? Coba kita lihat ya, mana palungannya? Gak besar ya Om ya? Nah kecil ini ya? palungan. Ini palungan, adik-adik kalau misalkan cari di Google atau apa gitu ya, palungan itu adalah satu tempat wadah makan atau minuman bagi hewan ternak, bagi kambing atau domba adik-adik. Nah coba adik-adik bayangkan, palungan, apakah palungan itu satu tempat yang bersih atau kotor adik-adik? Pasti kotor. Dan kita juga kalau melihatnya jijik sekali. Karena apa? Karena palungan itu adalah tempat makanan ternak itu ampas kelapa, rumput, kemudian apa lagi daun-daunan. Nah itu diletakkan di dalam palungan itu, kemudian hewan ternak memakannya, dan setelah dimakannya itu kemudian diisi air untuk kambing dombanya, itu untuk minum. Gak dicuci ya Om ya? Iya tidak dicuci. Nah tentu jelasnya bahwasanya palungan itu adalah satu tempat yang kotor, yang hina. Tapi kenapa Tuhan Bapa kita di sorga merancangkan bahwasanya Tuhan Yesus harus lahir di palungan, di kandang domba dan diletakkan dalam palungan adik-adik? Kenapa? Nah itu tidak suatu kebetulan adik-adik. Haleluya. Kenapa Kakak Grace? Kakak Grace bisa mendalaminya enggak? Bisa Bang. Haleluya, apa mendalaminya? Luar biasa, haleluya. Kalau ini gimana nih? Apa karena Yusuf Maria itu tidak mendapatkan tempat? Tidak ya adik-adik, tidak. Tidak Bang, tidak. Dan tidak suatu kebetulan juga Kaisar Romawi itu untuk mengadakan sensus pada waktu Tuhan Yesus lahir adik-adik. Itu tidak suatu kebetulan. Karena apa? Kalau misalkan Kaisar Romawi itu tidak mengadakan sensus atau pendaftaran, orang-orang tidak akan pulang ke daerahnya masing-masing. Tentu penginapan akan kosong ya, akan banyak. Tetapi saat itu juga
Kaisar Romawi mengadakan sensus, akhirnya penginapannya penuh dan akhirnya yaitu Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat. Ya kan? Iya. Akhirnya di kandang domba di dalam palungan. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa di dalam palungan? Haleluya. 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 Gimana, kenapa Kakak Grace bisa mendalaminya enggak? Ini mau dijawab apa gimana? Boleh ya, Bang, dijawab, coba dijawab. Dari tadi ditanya tapi Oh nggak gitu ya. dijawab. Silakan. Haleluya. Kalau menurut Kak Grace ya adik-adik, itu karena Tuhan Yesus mau menunjukkan haleluya, Haleluya. bahwa Tuhan itu tidak memandang seberapa bagus tempatnya, sama seperti hati kita tidak memandang seberapa baik kita, tapi banyak pun dosa kita, tapi Tuhan Yesus mau datang di hati kita kalau kita mau Iya. menerimanya. Haleluya. Haleluya. Nah itu adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus itu bersedia untuk dilahirkan di kandang domba dan Haleluya. diletakkan di dalam palungan. Adik-adik percaya nggak kalau sebelum Tuhan Yesus itu lahir, Tuhan Yesus itu tahu bahwasanya dia akan dilahirkan dalam palungan. Pasti Bapa di sorga, haleluya, Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus bersepakat gitu ya. Haleluya saudara, haleluya adik-adik ya. Haleluya. Nah Haleluya. jadi Tuhan Yesus itu tahu bakalan dia ada dilahirkan di kandang domba dan diletakkan dalam palungan. Tapi Tuhan Yesus itu bersedia. Benar nggak adik-adik? Iya, Benar nggak Kakak Grace? Haleluya. Tuhan Yesus nggak menolak ya. Bang? Iya, Tuhan Yesus tidak menolak kalau dia itu dilahirkan dalam palungan, tetapi dia bersedia. Tuhan Yesus Haleluya. bersedia untuk dilahirkan di dalam palungan, di dalam di kandang domba, adik-adik. Nah, begitu juga kandang domba, palungan adalah mungkin gambaran kehidupan kita ya, benar nggak Kakak Grace? Hati orang yang berdosa. Iya, gambaran hati kita ya, adik-adik, gambaran hati kita yang mungkin karena dosa akhirnya hati kita itu kotor, hati kita itu hina, adik-adik. Nah itu, haleluya, haleluya. Nah itu tadi Om Lamar katakan, pasti kita semuanya itu pernah berbuat dosa, benar nggak? Benar nggak? Pasti ya. Adik-adik pasti juga pernah melakukan kesalahan atau katakan dosa. Walaupun adik-adik masih kecil pasti mungkin ya, mungkin adik-adik mungkin ada yang sudah menyadari bahwasanya adik-adik sudah melakukan kesalahan atau pelanggaran gitu ya. Tapi ingat adik-adik bahwasanya pelanggaran kita itu, dosa kita itu membuat hati kita ini kotor adik-adik. Adik-adik masih ingat gak bahwasanya kalau kita berdosa, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kelam. Terus apa? Dan satu lagi Bang, apa? Roh Kudus pergi dari kita. Iya, sama seperti firman Tuhan juga mengatakan bahwasanya di Roma 6 ayat 23 ya. Haleluya. Ya. Coba adik-adik buka apa isinya Roma 6 ayat 23. Nah, kita baca bersama-sama ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya adik-adik. Nah itu, kalau kita berdosa berarti keadaan kita itu diliputi oleh maut adik-adik. Nah, jadi sama seperti ya kotor lah Om Lamar katakan atau hina ya. Tetapi ingat adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus itu mau dilahirkan di kandang domba dan diletakkan di dalam palungan, begitu juga Tuhan Yesus itu juga bersedia dan mau untuk apa? Ada di hati kita. Iya benar, untuk ada di hati kita adik-adik. Tapi bisa maksudnya Tuhan Yesus bisa nggak di hati kita kalau kita nggak membuka hati? Nah itu yang jadi kuncinya juga. Kalau kita mengunci hati kita itu untuk Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus juga gimana ya? Ya tidak bisa masuk ya. Seperti itu. Jadi kita harus membuka hati kita. Haleluya. Haleluya adik-adik. Haleluya. Kita harus membuka hati kita kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mau. Walaupun apapun keadaan hati kita adik-adik ya. Walaupun hati kita itu mungkin kotor karena dosa. Ingat adik-adik bahwasanya Tuhan Yesus itu bersedia untuk apa? Hadir di hati kita. Menyucikan hati kita. Iya, hadir di hati kita dan menyucikan hati kita. Haleluya adik-adik. Jadi dengan demikian, oleh karena itu kita beroleh apa? Sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Lebih keselamatan ya Bang. Iya, itulah keselamatan. Haleluya. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Coba di Yohanes 3 ayat 16 kita baca bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Adik-adik buka ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap
orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu adik-adik, kita harus memiliki siapa? Tuhan Yesus. Agar apa? Agar kita diselamatkan dan beroleh hidup yang iya, sukacita enggak kalau kita diselamatkan? Sukacita, haleluya. Ada lagi firman Tuhan tentang keselamatan. Adik-adik masih ingat enggak ayat hafalannya? Ayo, tentang keselamatan apa? Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya. Ayo dibuka. Atau adik-adik sudah menghafalnya? Bagus. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itu jalan keselamatan, itu adalah Tuhan Yesus. Kuncinya apa? Kita harus menerima Tuhan Yesusnya. Pada hari ini kita harus sadari apakah di hati kita itu sudah ada Tuhan Yesus atau tidak, adik-adik. Nah sama seperti tadi perasaan kalau kakak Grace tadi di hatinya ada sesuatu atau katakan menginginkan sesuatu, pasti ada perasaan yang meluap-luap ya, sukacita, berusaha untuk mendapatkannya atau menemukannya, benar nggak? Nah begitu juga kalau Tuhan Yesus ada di hati kita, adik-adik, Natal ada di hati kita, maka dari dalam hati kita itu akan terpancar sehingga kita itu sukacita untuk menyambut Natal. Dan kemudian juga kita juga tidak bersedih. Ya, tidak bersedih apapun keadaannya ya. Haleluya. Iya, karena ada Tuhan Yesus di hati kita. Kalau untuk saat ini kan karena COVID-19 ini kan akhirnya dibatasi ya, segala sesuatu dibatasi. Misalkan dibatasi untuk kerumunan, gak boleh berkerumun. Makanya buktinya ya hari ini kita ibadah secara streaming. Nah itu mungkin sedih, kok Natal tahun ini kita online ya, tidak bertemu sama yang lain. Bahkan mungkin kalau kita Natal mau ketemu sama saudara-saudara kita kan kita nggak diizinkan, benar nggak? Iya. Nggak diizinkan, sedih kan? Sedih. Tapi ingat adik-adik, kalaupun keadaan yang buat kita ini sedih, ingat kalau Tuhan Yesus atau Natal di hati kita itu tidak menghalangi sukacita kita. Haleluya adik-adik. Nah itu, jadi tetap sukacita apapun keadaannya. Amin. Nah karena apa? Karena Tuhan Yesus itu ada di hati kita. Haleluya ya. Nah jadi kita harus tetap sukacita. Nah yang belum sukacita, ayo buka hatinya. Buka hatinya untuk siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di hati kita. Iya, Tuhan Yesus itu kalau kita buka hati kita sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus bersedia untuk datang, sama seperti Tuhan Yesus bersedia untuk lahir di kandang domba, bersedia untuk ditempatkan di dalam palungan. Begitu juga Tuhan Yesus bersedia untuk hadir di hati kita, apapun keadaan hati kita. Walaupun mungkin adik-adik merasa seperti bersalah, berdosa atau bagaimana gitu ya, ingat palungan aja kotor dan hina, Tuhan Yesus bersedia. Nah begitu juga apapun keadaan hati kita, baik hati kita itu kotor karena dosa. Ingat, kalau sepanjang kita mau untuk menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir. Ketika Tuhan Yesus hadir dan ada di hati kita, maka terpancar sukacita. Jadi apapun keadaannya kita tetap sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Di hati kita. Iya, Natal di hati kita. Haleluya. Nah itu adik-adik, satu poin saja yang mau Mama sampaikan untuk Natal hari ini ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa mengerti yang seperti yang Mama katakan tadi. Mungkin pertanyaan adik-adik, kenapa Tuhan Yesus itu harus lahir di kandang domba dan diletakkan di dalam palungan? Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu bersedia menerima kita apapun keadaan kita. Haleluya adik-adik ya. Jadi bersedia menerima kita apapun keadaan kita. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, haleluya, Tuhan Yesus hadir, maka percaya adik-adik, sama seperti ketika Tuhan Yesus lahir di palungan tersebut, apa yang terjadi? Ada orang Majus, ya kan? Benar enggak? Orang Majus itu kan raja-raja aja datang ke kandang domba melihat Tuhan Yesus dalam palungan. Kemudian dipersembahkan apa? Emas, kemenyan dan
Amin. Nah, oleh karena itu ingat adik-adik, ketika adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik di hati adik-adik, haleluya. Haleluya. Nah, oleh karena itu sukacita, damai sejahtera itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mungkin itu saja ya Kakak Grace ya. Ada Kakak Grace mau tambahkan lagi? Sudah lengkap ya, Pak. Sudah ya. Jadi ingat ya, adik-adik bisa ceritakan ke teman-teman adik-adik juga ya, yang mungkin menanyakannya kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba dan di palungan. Ingat, adik-adik bisa menceritakan bahwasanya Tuhan Yesus itu bersedia menerima kita apapun keadaannya sepanjang kita mau ya. Kita membuka hati, benar nggak ya tadi ya, seperti disampaikan. Haleluya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kita tutup dengan berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa sorga, Bapa yang baik, Tuhan terima kasih pada hari ini kami belajar firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau ada di hati kami dan memenuhi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami memancarkan kehidupan Tuhan, memancarkan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita lanjut ke acara selanjutnya apa Kakak Grace? Ada ayat hafalan gak ya, Pak? Oh iya, ada hafalan. Haleluya. Ayat hafalan minggu ini kita diambil dari diambil dari Lukas yang tadi kita baca. Lukas 2 ayat 11 ya. Ayo, ada gerakannya Kakak Grace? Haleluya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Singkat kan? Itu aja ya? Kayaknya tanpa gerakan udah bisa ya. Nah, ya kan, benar gak? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Nah, ini adik-adik ya, ayat hafalnya untuk minggu ini Lukas 2 ayat 11. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini bisa menambahkan sukacita adik-adik ya, karena juru selamat Tuhan Yesus telah lahir dan ada di hati kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita lanjut dengan persembahan. Haleluya adik-adik. Nah, semua sukacita. Ya kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, dengan Natal di hati kita ya, kita akan diberkati ya. Nah, kehidupan kita pun akan diubahkan ya. Nah, biar kita juga diberkati, kita akan memberikan persembahan ya. Nah, nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Kemudian nanti diserahkan sama minta tolong kepada Bapak sama Ibu anak-anak sekolah minggu, nanti diserahkan ke saya atau ke Mbak Tuning ya. Nah, biar kita semua diberkati. Nah, kita sebelum memberikan persembahan kita berdoa ya. Kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau hadir di setiap hati kami, memberikan perubahan-perubahan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, Engkau memberikan lipat kali ganda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan, setiap orang tua kami yang menjadi saluran berkat. Engkau juga memberkati setiap usaha pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Bapa, diberkati dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Anak-anak sekolah minggu bersuka cita memberikan persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati, mengusirkan, matahkan setiap pekerjaan iblis, kuasa gelapan, kebimbangan tawar hati, tidak bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada bagianmu setiap kami semua. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Haleluya. Sambil memuji Tuhan, kita nyatakan happy ya, happy ya. Haleluya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy
semakin mendalam. Haleluya. Haleluya, kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa. Bapa sorga, Bapa yang baik Tuhan, terima kasih untuk waktu-waktu dalam ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Terimalah segala pujian kami, segala sembah kami Bapa, biar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Bahkan pada hari ini, pada saat ini kami merayakan Natal Tuhan, kami percaya semua anak-anak sekolah minggu ini bisa merasakan sukacita apapun keadaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada di hati mereka yang membuat mereka sukacita. Mereka tidak kehilangan sukacita mereka lihat keadaan apapun yang mereka hadapi Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus memberkati kehidupan setiap kami dan kehidupan setiap anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan tutup. Engkau Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, berkati mereka sepanjang minggu ini Tuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan umur yang panjang, dengan keberhasilan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh jahat, sakit, penyakit, kelemahan, ya jahat manusia, virus corona, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita terima berkat. Kita terima berkat daripada Allah Bapa kita, kasih karunia daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Itu yang berkat kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Maranatha, amin. Bapa, terima kasih. Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.